Ibu awali dengan pengajian lima dulu ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran ini Ibu mau mengajak kalian untuk berdoa dulu ya. Mungkin berdoa Ibu akan pimpin, berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, baik. Tadi kalian dapat pelajaran apa sebelum pelajaran ini? Matematika, Ibu. Bagaimana tuh? Susah, pusing. Capek ya, pusing. Oke, nggak apa-apa. Nanti di sini kita belajarnya yang nyaman, terus biar kalian senang juga. Oke. Sebelum itu Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Kalau di kelas ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, Ibu. Hadir semua. Oke, hadir semua ya. Nah, oke, kalau hadir semua. Nah, oke, udah hadir semua ya. Oke, karena tadi Ibu sempat fokus nih, salah fokus kepada kalian. Karena kalian tadi ada yang bilang capek, terus ada yang bilang susah atau pusing gitu kan. Nah, jadi di sini Ibu mau ngajak kalian relaksasi deh dulu ya, sebelum kalian memulai pembelajaran yang akan Ibu berikan. Nah, sebelum itu Ibu harapkan kalian cari tempat atau posisi kalian senyaman mungkin. Nah, cari posisi senyaman mungkin. Kalian boleh senderan, tapi kalau mau senderan di temennya jangan ya. Nanti takutnya temennya tidak kuat untuk menahan senderan kalian. Oke. Nah, di sini Ibu harapkan kalian bisa tetap fokus pada instruksi yang Ibu berikan. Oke. Tetap fokus pada instruksi yang Ibu berikan, dan Ibu inginkan kalian bisa nyaman dengan apa yang Ibu berikan. Oke. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Pejamkan mata kalian dan tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Rasakan relaksasi yang berada di tubuh kalian. Rasakan kenyamanan, tenang, dan rileks. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Tenang, nyaman, dan rileks. Bayangkan kalian dengan mudah untuk mencapai kenyamanan tersebut. Nah, sekarang bayangkan kalian di posisi atau di kamar kesayangan kalian. Nah, karena sekarang ini adalah, bayangkan hari ini adalah hari libur. Kalian berada di kamar kesayangan kalian dan di depan kalian ada sebuah TV yang sangat besar. Nah, di mana di dalam TV tersebut menayangkan channel-channel yang kalian sukai, film yang kalian sukai, atau mungkin drakor yang kalian sukai. Kalian terlarut dalam channel tersebut, dan tanpa kalian sadari, kalian mengambil remote TV dan mencari channel yang dimana menayangkan proses perjalanan hidup kalian hingga kalian sampai di titik ini. Kalian terhanyut menikmati channel tersebut. Hingga sampai kalian pada di titik di mana kalian mencapai proses dalam menentukan cita-cita kalian di masa mendatang.
Dan tanpa kalian sadari, kalian bisa masuk ke dalam channel tersebut, ke dalam cerita tersebut, dan kalianlah menjadi pemeran utamanya. Kalian menikmati setiap proses perjalanan kalian menggapai cita-cita, hingga mata kalian semakin berat dan semakin berat. Di dalam perjalanan tersebut, bayangkan diri kalian dan kalian menjadi orang yang sukses. Dan bayangkan kalian mencapai tujuan kalian dengan sangat mudah, tanpa ada rintangan dan hambatan. Karena kalian adalah orang yang hebat dan luar biasa. Kalian pintar, kalian hebat, dan kalian mampu untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Kalian hebat, kalian pintar, dan kalian mampu untuk mencapai apapun yang kalian inginkan. Lalu, di perjalanan tersebut, kalian beralih ke dalam ruang kelas, di mana tempat kalian belajar. Dan bayangkan, setiap kalian belajar dan setiap informasi yang kalian terima akan sangat mudah kalian lalui. Akan sangat mudah kalian mengerti dan kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian yang saat ini. Dan bayangkan kalian dengan mudah menggapai cita-cita tersebut, dan setiap proses maupun ketakutan akan sangat mudah untuk kalian lalui. Banyak proses yang kalian lalui dalam proses pendidikan kalian hingga kalian lulus. Orang tua kalian menghampiri kalian dan orang-orang tersayang kalian menghampiri kalian membawa buket bunga ataupun barang-barang yang kalian sukai. Mereka menghampiri kalian dengan tertawa, tersenyum hangat, dan bahkan menebarkan kebanggaan pada kalian. Dan setiap hari kalian semakin hebat dan lebih percaya diri. Semua tantangan semakin mudah kalian lalui, dan setiap kalian mencoba hal baru, kalian akan merasa semakin hebat dan semakin hebat. Kalian adalah pribadi yang luar biasa. Dan bagi kalian, tidak ada hal yang mustahil di dunia ini. Kalian adalah pribadi yang luar biasa, dan bagi kalian tidak ada hal yang mustahil di dunia ini. Sekarang, perlahan-lahan dalam hitungan ketiga, buka mata kalian dan rasakan tubuh kalian dengan penuh energi positif, siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan kalian saat ini. Dan percayalah, akan ada hal yang luar biasa pada hari ini. Posisikan kalian dan tegakkan tubuh kalian. Kalian membuka mata, tepuk pundak teman kalian dan ucapkan kalimat positif pada mereka. Dalam hitungan ketiga,
ketiga kalian bisa buka mata kalian. 1, 2, 3. Dan tepuk pundak teman kalian dan ucapkan kalimat positif. Kamu luar biasa, hebat. Wow, bagus. Oke. Gimana perasaan kalian? Segar ibu. Oke, sudah. Nah, jadi di sini ibu mau bertanya nih kepada kalian. Mungkin ibu mau pendapat dari salah satu kalian. Bagaimana sih tanggapan kalian atau mungkin apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan tadi? Mungkin ada dari kalian? Mungkin dari saya, Ya. tadi kan udah capek setelah melakukan kegiatan tadi tuh lebih rileks saja, terus juga capeknya mulai hilang. Oke, siapa namanya? Iya. Oke, Triatika merasa lebih rileks ya. Oke, bagus. Mungkin yang lain ada? Sama ibu, jadi lebih semangat untuk belajar lagi. Oke, bagus. Jadi lebih rileks, lebih semangat. Nah, dan ibu harapkan kalian bisa lebih nyaman untuk menyimak materi yang akan ibu berikan. Oke, sekarang karena sesi ini sudah berlangsung, mungkin dari kalian ada yang tahu nih, apa sih sebenarnya kegiatan yang ibu lakukan tadi? Tidak tahu ibu. Oke, tidak tahu. Nah, jadi kegiatan yang ibu lakukan tadi itu adalah yang dinamakan dengan hipnosis. Nah, di mana hipnosis ini biasanya digunakan oleh guru-guru pada saat akan memulai proses pembelajaran. Nah, di mana ini bertujuan untuk agar siswa diharapkan mampu lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung. Oke, sekian. Nah, selanjutnya ibu di sini akan memulai proses pembelajaran kita. Nah, sebelum itu ibu akan menyepakati waktu dulu kepada kalian. Nah, di mana ibu akan memberikan materi kepada kalian ini selama 45 menit, kurang lebih 45 menit. Jadi kalian apakah setuju atau tidak? Oke, setuju. Nah, jika semisal ini waktunya kurang, nah nanti bisa kita tambah atau mungkin bisa kita lanjutkan di lain hari, atau mungkin kalian bisa hubungi ibu lewat chat atau lewat WA seperti itu. Oke, sudah paham? Sudah ibu. Nah, ya, jadi di dalam proses pembelajaran ini juga ibu harapkan kalian bisa berperan aktif, entah itu misalnya jika ada yang masih kurang jelas pada saat penyampaian yang ibu berikan, bisa kalian bertanya. Selain itu juga ibu harapkan kalian bisa memberikan pendapat kalian tentang jika apa yang ibu tanyakan kepada kalian. Sudah mengerti? Sudah ibu. Oke, sudah. Nah, jadi sekarang ibu mulai ya untuk materi kita, yaitu tentang motivasi belajar. Nah, di sini ibu mau bertanya nih kepada kalian. Pernahkah kalian merasakan atau mungkin melihat teman kalian tidak tertarik dan bosan pada saat belajar? Oke, pernah. Selanjutnya, pernahkah kalian bertanya mengapa prestasi belajar beberapa siswa menurun drastis? Pernah ibu. Oke, pernah. Nah, selanjutnya, tahukah kalian bahwa permasalahan motivasi belajar merupakan salah satu akar permasalahan dalam dunia pendidikan? Kurang tahu ibu. Kurang tahu. Nah, ini salah satunya kenapa prestasi belajar ini beberapa siswa itu seringkali menurun drastis. Itu salah satunya karena motivasi belajar. Karena keseringan atau kebanyakan motivasi belajar itu menurun, jadi yang mengakibatkan prestasi belajar siswa ini menjadi menurun drastis. Nah, hal tersebutlah yang mengakibatkan motivasi belajar ini, menurunnya motivasi belajar ini menjadi salah satu permasalahan di dalam dunia pendidikan. Oke. Nah, selanjutnya yang dimana terkadang langkah pertama menuju kesuksesan itu adalah menentukan motivasi yang mampu membakar semangat dalam belajar. Nah,
pada kenyataannya motivasi ini sangat mudah atau seringkali mengalami penurunan. Nah, namun jangan biarkan kita ini, generasi muda ini bisa terjebak dalam siklus motivasi yang menurun. Nah, melalui mencari sumber motivasi sehingga kesuksesan itu dapat dengan mudah dituju. Nah, apakah pernyataan ini kalian setuju atau tidak? Setuju. Oke, Ibu harapkan setuju ya. Nah, selanjutnya itu ada definisi belajar. Definisi motivasi belajar. Kita dari tadi sudah membicarakan motivasi belajar. Nah, tentunya kita juga harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya definisi motivasi belajar. Nah, selain yang di depan ini, mungkin dari kalian ada yang memiliki pendapat lain tentang motivasi belajar. Mungkin bisa disampaikan? Tidak ada, Ibu. Oke, tidak ada. Nah, jadi definisi motivasi belajar itu adalah sebuah atau sesuatu keadaan yang terdapat di dalam diri individu atau terdapat di dalam diri kita sendiri yang dimana adalah suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, misalnya kalian saat ini nih, kalian belajar di kelas ini. Nah, tentunya itu kalian ada dorongan untuk mencapai kesuksesan. Nah, itulah yang dinamakan motivasi belajar. Misalnya kayak tadi nih, awalnya kalian capek, terus ngerasa tidak bersemangat. Nah, terus kalian sudah mendapatkan kegiatan yang Ibu berikan tadi, kalian jadi tambah semangat, terus tambah nyaman, tambah siap kalian mengikuti pembelajaran. Nah, itulah motivasi kalian sudah semakin meningkat. Seperti itu. Nah, di dalam motivasi belajar ini kan tentunya ada sebab, pasti ada akibat. Nah, sebabnya sekarang Ibu mau bertanya nih kepada kalian terlebih dahulu. Kan ada motivasi belajar. Menurut kalian apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi adanya motivasi belajar? Ini dari kalian? Oke. Mungkin kalau dari saya dari faktor lingkungannya terlebih dahulu, Ibu. Kalau misalkan lingkungannya mendukung, motivasi belajar atau dorongan belajar itu pasti bakal lebih meningkat. Oke, kalau tadi siapa? Andi. Oke, kalau dari Andin itu dari faktor lingkungan. Nah, karena faktor lingkungan mempengaruhi juga pada diri kita sendiri. Oke, mungkin yang lain ada? Oke, dari Triatika. Mungkin dari saya motivasi belajar itu mungkin dari diri sendiri yang ingin lebih unggul dari yang lain. Oke, dari keinginan dari diri sendiri ya untuk bisa lebih unggul dari orang lain. Oke, bagus. Jadi pendapat kalian itu sangat bagus dan benar adanya. Nah, jadi di sini Ibu mau tekankan, di mana di dalam motivasi belajar itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, seperti yang disampaikan oleh Triatika tadi, itu adalah termasuk ke dalam faktor internal, dan yang disampaikan oleh Andin tadi itu termasuk ke dalam faktor eksternal. Nah, di mana faktor eksternal ini adalah kurangnya minat terhadap mata pelajaran. Nah, seperti mungkin ada dari kalian mungkin yang tidak suka mata pelajaran matematika. Nah, kalau sudah mau mendapatkan pelajaran matematika, udah pasti kalian nggak mau. Nah, pasti kalian bosan, cepat bosan. Nah, itu yang menyebabkan juga ada menurunnya motivasi belajar. Nah, selainnya itu ada kurangnya kepercayaan diri. Nah, dari kalian misalnya udah kurang mengerti gitu dengan bahasa Inggris, terus kalian disuruh maju ke depan untuk berbahasa Inggris. Nah, itu yang bisa menyebabkan kurangnya juga atau merendahnya motivasi belajar. Nah, selanjutnya itu adalah masalah pribadi. Ini sudah pasti, ini Ibu yakin kalian pasti mengerti mengapa motivasi belajar ini bisa dipengaruhi juga karena masalah pribadi. Nah, selanjutnya itu ada gaya belajar yang tidak sesuai. Nah, kalian tahu kan, gaya belajar setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang memakai visual, ada yang
memakai hanya dia membaca. Selain itu ada juga yang mendengarkan. Nah, mungkin kalau gaya belajarnya tidak sesuai apa yang diterapkan oleh guru atau satuan pendidikan, saya itu gaya belajar yang tidak sesuai juga yang kalian terapkan pada diri kalian sendiri, nah itu bisa menyebabkan turunnya motivasi belajar kalian. Selanjutnya yaitu ada ketergantungan pada teknologi. Nah, karena pada saat ini kan banyak AI yang mendukung kita atau yang membantu kita, karena kita keseringan memakai AI, mungkin setiap ada tugas pakai AI aja nih gitu. Jadi kan kadang karena sudah ketergantungan, jadi kita tidak terbiasa untuk memanfaatkan otak kita sendiri. Jadi kalau semisal kita dituntut tidak boleh memakai AI, tidak boleh memakai kalkulator misalnya, itu maka kita akan turun juga motivasi belajarnya. Seperti itu. Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya ada faktor eksternalnya. Nah, seperti yang dikatakan Andin tadi, itu ada faktor lingkungan. Nah, tapi di sini Ibu lebih spesifikkan karena kita berada di sekolah, lebih spesifikkan di lingkungan sekolah. Nah, jadi yang pertama itu ada lingkungan keluarga, di mana kurangnya dukungan dan dorongan dari orang tua serta kondisi keluarga yang tidak harmonis dapat menjadi faktor yang menurunkan motivasi belajar siswa. Nah, yang kedua yaitu ada lingkungan sekolah. Nah, guru yang tidak kompeten, metode pengajaran yang tidak efektif, dan lingkungan belajar yang tidak kondusif dapat menjadi faktor yang mampu menurunkan motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada tekanan teman sebaya. Nah, biasanya di sini atau di, mohon maaf bukan di sini saja, tapi mungkin kadang-kadang kita tidak menyadari ya, di tempat-tempat lain juga kadang-kadang ada bullying, seperti mungkin ringan ya, tapi itu bisa juga menyebabkan menurunnya motivasi belajar. Nah, selain itu yang keempat yaitu kurangnya fasilitas belajar. Nah, misalkan seperti Ibu sekarang ini, Ibu kan sekarang memakai ini untuk memberikan kalian atau memberikan gambaran kalian atau memvisualisasikan dalam proses pembelajaran kita. Nah, misalnya tidak ada alat ini, Ibu cuma hanya menulis, mungkin kalian kurang bersemangat untuk pembelajaran karena hanya terlihat papan putih sama coretan saja. Jadi tidak ada animasi-animasinya seperti itu. Apakah kalian sudah paham? Paham, Ibu. Nah, selanjutnya itu ada strategi untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, yang pertama strategi itu untuk meningkatkan motivasi belajar itu kita bisa temukan tujuan belajar yang jelas. Misalnya, seperti saat ini kalian belajar, kalian juga harus memiliki tujuan. Mengapa kalian harus belajar? Mengapa kalian harus mengikuti pembelajaran? Itu kalian harus tahu. Jadi semisal kalian berpikiran untuk, aku mau bolos aja nih, ikutin teman-teman yang lain. Nah, mungkin langsung udah timbul di benak kalian, aku loh punya tujuan mau sukses, masa aku harus bolos? Nah, jadi itu yang menyebabkan kalian harus menemukan tujuan belajar yang jelas. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua itu hubungkan belajar dengan minatmu. Misalnya kalian suka menulis, nah kalian bisa nih di tulisan-tulisan, setiap tulisan-tulisan kalian bisa kalian selipkan materi-materi yang kalian dapatkan sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah buatlah rencana belajar yang realistis. Tentunya di dalam kalian atau di rumah mungkin kalian harus punya rencana belajar. Misalnya hari ini aku mau belajar apa? Besok aku harus bisa ngapain, hari ini aku harus bisa menyelesaikan tugas ini. Nah, itu yang masuk rencana belajar. Nah, selanjutnya yaitu ada gunakan teknik belajar yang efektif. Misalnya seperti ini sangat berhubungan dengan gaya belajar. Nah, misalnya kalau kalian suka mudah memahami materi dengan cara kalian mendengar tapi sambil mencatat, gunakan itu seperti itu. Nah, selanjutnya beri dirimu hadiah. Misalnya seperti kalian sudah menyelesaikan
presentasi, mungkin kalian bisa beri reward pada diri kalian bahwa kalian sudah menyelesaikan dengan sukses presentasi itu. Oke, udah paham? Nah, selanjutnya jangan takut untuk meminta bantuan. Ini yang paling penting. Misalnya kalau kalian kesulitan, kalian bisa nanya ke teman kalian. Atau misalnya kalau kalian udah temennya juga sama-sama belum mengerti, bisa kalian tanyakan ke gurunya. Atau mungkin tanyakan ke ibu juga boleh. Seperti itu. Oke? Karena kan ada tuh pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Nah, kalau sekarang kita di sini kalau malu bertanya lambat suksesnya, seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya itu bergabunglah dengan kelompok. Maksudnya kelompok di sini itu adalah kelompok belajar yang bisa mampu membantu untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Misalnya kalau kita rame-rame kan, kalau udah disemangatin teman pasti kan lebih semangat nih untuk belajarnya. Jadi bisa untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, selanjutnya itu ada jaga kesehatan fisik dan mental. Ini juga sangat penting. Kalau mental kita sudah sehat, mental kita sudah aman, tentunya fisik kita juga akan aman. Nah, selanjutnya percaya pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri ini juga penting. Selain kalian dapat meningkatkan motivasi belajar, kalian juga dapat menjaga kesehatan mental kalian. Tentunya ini sangat berkaitan semuanya. Oke, apakah kalian paham? Paham, Bu. Oke, dan apakah kalian mau untuk meningkatkan motivasi belajar kalian? Mau, Ibu. Oke, bagus. Nah, jadi Ibu di sini mau bertanya dulu nih kepada kalian nih. Kalian kan katanya pernah menemukan teman yang motivasi belajarnya menurun, atau mungkin kalian juga, karena Ibu juga pernah mengalami ya motivasi belajar itu menurun. Kadang-kadang kalau banyak kerjaan di luar, kadang-kadang motivasinya itu menurun. Mungkin dari kalian, kalau misalnya kalian menghadapi itu, kalau dari kalian apa yang akan kalian lakukan? Oke, dari Andin. Coba kalau dari saya dulu, Ibu, Ya. seperti yang tadi saya bilang, itu kan ada faktor internal. Dimana faktor internal itu salah satunya itu adalah ketika kita tidak suka sama suatu pelajaran tertentu, pasti motivasi belajar kita rendah. Nah, suatu pelajaran tertentu itu yang saya tidak suka itu matematika. Yang pelajaran matematika sebenarnya saya itu kurang minat atau kurang semangat gitu, karena saya tidak suka menghitung. Dan biasanya yang saya lakukan itu saya mencoba belajar dengan teman saya meminta bantuan ke para teman saya untuk mengadakan gimana cara-cara untuk menemukan jawaban tersebut. Karena kan biasanya kalau dari guru saja itu monoton, dan beberapa dari guru tuh mengajarinya tuh ngantuk gitu. Tapi kalau sama teman tuh rasanya seru, bisa mencari bersama gitu. Bagi saya. Nah, bagus. Kalau dari Andin, dia bisa bergabung sama teman-temannya gitu ya. Selain itu, Andin juga menciptakan motivasi belajarnya lewat bersama teman-temannya. Oke, mungkin dari yang lain ada? Oke, dari Triatika, gimana? Mungkin dari saya yang menurunnya motivasi belajar itu menurut saya mungkin dari faktor lingkungan ya, faktor eksternalnya. Karena menurut saya faktor lingkungan itu sangat berpengaruh, karena kalau misalnya berisik tuh kayak keganggu konsentrasinya, jadi kayak malas jadi belajarnya gitu. Untuk mengatasi hal itu kadang saya mencari tempat yang lebih nyaman. Oke, kalau dari Triatika itu mencari tempat yang lebih nyaman. Oke, bagus. Ibu sangat apresiasi ya keinginan-keinginan kalian dalam untuk mencapai atau meningkatkan motivasi belajar kalian. Mungkin bisa tepuk tangan dulu kepada diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah berakhir nih apa yang Ibu sampaikan tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa terus meningkatkan motivasi kalian hingga mencapai kesuksesan kalian. Karena kalian adalah orang-orang yang hebat yang akan menuntun, yang akan melanjutkan generasi atau yang akan meningkatkan performa negara kita atau bangsa Indonesia.
Indonesia. Oke, jadi karena ini sudah berakhir, mungkin Ibu akan berikan lembar kerja deh untuk kelompok ini. Nah, kalian bisa berkelompok ya, mungkin bisa berdua kelompokannya. Ini Ibu berikan lembar kerja untuk kalian. Mungkin bisa dimepetkan atau bagaimana bisa? Ya, ini jadi. Oke, mungkin kalian bisa kerjakan dulu. Ada yang kalian kurang pahami? Ini kita langsung isi di sini Ibu ya jawabnya ya. Iya, benar. Oke. Ini aja. Oke. Sudah. Nah, apakah sudah? Sudah Ibu. Oke, sudah. Nah, jadi karena kalian juga sudah menjawab dengan kelompok-kelompok kalian, Ibu harapkan kalian ada yang mau mempresentasikan deh. Jangan dah sampai ke depan, kalian bisa di tempat duduk kalian sendiri mempresentasikan apa sih yang kalian buat tadi. Mungkin dari kelompoknya siapa ini? Yang mau duluan? Kelompok beda. Dari saya dari Ibu. Oke, mungkin dari kelompoknya Andin. Dari apa yang sudah saya isi, di sini saya mempresentasikan di mana motivasi belajar itu adalah sebuah dorongan yang dapat memacu semangat dan juga motivasi kita dalam belajar. Contohnya itu juga kita tuh jangan menunda tugas dan juga jangan tidak fokus terhadap apa yang sudah diberikan oleh guru. Oke, bagus. Dari kelompoknya Andi. Mungkin kasih tepuk tangan dulu. Oke, dari kelompoknya Triatika sekarang. Mungkin dari kelompok saya itu motivasi belajar adalah sebuah dorongan untuk belajar. Jadi motivasinya itu bisa berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Nah, salah satu contoh motivasi belajar yang rendah dalam proses belajar itu menyontek. Salah satunya sering mungkin terjadi, dan kurangnya tujuan belajar yang jelas. Oke, bagus. Mungkin bisa kasih tepuk tangan dulu kepada kelompoknya Triatika. Oke, bagus sekali ya. Mungkin Ibu boleh ambil dulu. Nah, sangat bagus sekali ya. Kalian sudah sangat aktif di dalam proses pembelajaran ini. Nah, mungkin Ibu akan berikan kesimpulan dulu nih kepada kalian. Apa sih yang kalian sampaikan tadi? Ibu akan berikan penguatan di mana motivasi belajar itu adalah seperti yang ada di sini. Motivasi belajar itu adalah merupakan suatu dorongan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di mana motivasi belajar itu faktornya ada di dalam diri, ada di luar diri seperti faktor eksternal dan faktor internal. Nah, selain itu, motivasi belajar ini tentunya dapat ditingkatkan melalui kalian dapat menyesuaikan bagaimana cara kalian belajar yang efektif. Selain itu, kalian dapat menjaga fisik dan mental kalian. Kalian tentunya dapat mencari teman-teman atau mencari sumber-sumber motivasi belajar kalian. Nah, selanjutnya dari yang Ibu sampaikan tadi atau kesimpulan yang Ibu sampaikan tadi, dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Ibu. Oke, kalau sudah tidak ada, jadi di sini Ibu mau memberikan kalian LKPD untuk kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti kalian bisa centang-centang saja sesuai apa yang kalian rasakan. Nanti ini tidak dipresentasikan ya, nanti ini akan Ibu gunakan untuk penilaian Ibu sendiri, penilaian kinerja yang Ibu sampaikan tadi, seperti itu. Kalian bisa centang-centang saja ya. Ibu berikan waktu kalian 5 menit. Oke, sudah?
Oke, sekarang bisa. Oke, terima kasih ya. Nah. Oke, karena ini sudah berakhir, ibu juga sudah meminta penilaian kepada kalian. Mungkin ini juga sudah mendekati waktu 45 menit. Ibu akan selesaikan dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan ini bermanfaat kepada kalian, bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sendiri. Dan Ibu berpesan kepada kalian, terus tingkatkan motivasi belajar kalian. Apakah kalian sanggup? Sanggup Ibu. Oke, terima kasih. Nah, mungkin kita sudah selesai. Ibu akan selesaikan dulu ya. Mungkin Ibu tutup dengan doa dulu, karena tadi kita diawali dengan doa. Ibu tutup sekarang dengan doa. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu aturkan Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Untuk kegiatan selanjutnya nanti bisa Ibu diskusikan kepada ketua kelas kalian ya. Oke, sekarang Ibu mau izin permisi ya semuanya. Tetap semangat. Terima kasih Ibu. Iya. Dadah.